wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqil hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahullahu ta'ala. Allah memperjumpakan kita kembali. Alhamdulillah, ada yang bertanya kepada kami tidak tahu, tetapi yang jelas adalah dari kawan yang mengikuti salaf, ya, tentang yang tadi malam saya mengemukakan dalil-dalil tentang qada dan qadar, bahwa kita sudah ditentukan, ya. Ada juga yang bertanya mengenai Jawa, adat Jawa. Kemarin kita sudah membahas yang 3 itu kolak pisang, ya, apem sama ketan. Ada lagi megengan. Megengan itu megeng, ya. Jadi namanya megeng, menahan, atau yang dikenal dengan imsak. Itu orang Syiah. Siapa yang pakai imsak itu adalah metodenya orang Syiah. Ya, jadi imsak Syiah, ya, tetapi tidak mau dikatakan dirinya Syiah. Ya, imsak ya. Padahal jatah kita adalah sampai subuh. Azan subuh saja masih teruskan dulu sampai hampir selesai baru berhenti takutnya, ya. Tapi kalau baiknya adalah azan berhenti, baiknya takutnya, ya, 14, ya. Azannya masih bisa. Iya, cuman takutnya mana-mana kan gitu, ya. Ada hadisnya itu, ya. Kemudian ruahan, karena ya ruahan asal katanya arwah. Jadi banyak orang datang ke makam, ya. Kemudian kemarin munggah, ya, munggah naik, ya. Karena apa? Kita akan menaiki bulan Ramadan, bulan yang lebih mulia dari Sya'ban, naik munggahan, ya. Lalu nyekar, kebiasaan nyekar asal katanya sekar, kemudian ziarah. Saya ditanya oleh kawan yang mengaku salaf, ya. Ini ada di dalam silsilah al-hadis as-sahihah karya Muhammad Nasiruddin al-Albani, nomor hadisnya 848. Dia hanya cuma mengungkapkan saja, tetapi dia mengungkapkan kepada saya juzuk 2, nomor hadisnya 47. Tetapi kalau berdasarkan nomor 848, ya, jadi tergantung letak daripada penerbitnya. Silsilah al-hadis as-sahihah. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, nomor hadisnya 2141, serta Imam Ahmad. Derajat hadis ini menurut Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani adalah sahih gharib, sahih aneh. Tapi saya tidak boleh terlalu taklid, ya, walaupun kepada Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Kenapa? Ya, karena dia manusia biasa, ya. Walaupun saya tidak meremehkan keilmuan beliau, tidak, ya. Tapi sebagai manusia, beliau juga kadang-kadang ada sisi mungkin salah letak gitu, ya. Kenapa disebut sahih gharib? Ya, karena ada sesuatu yang aneh gitu, ya. Beliau mengatakan, dan saya mengungkap, ya, gharib, tetapi saya lebih menguatkan kepada dhaif. Kenapa? Nanti berdasarkan hadis ini hanya riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud tidak ada. Hanya
At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam pernah keluar menemui kami. Agak panjang ini hadisnya, ya. Dan pada tangan beliau terdapat 2 kitab. Ini yang aneh. Ya, terdapat 2 kitab. Karena Rasulullah tidak menulis. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam berkata, "Tahukah kalian kedua kitab ini?" Maka kami menjawab, "Tidak, ya Rasulullah, kecuali jika engkau mengabarkannya kepada kami," kata sahabat. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam bersabda, mengabarkan tentang kitab yang ada di tangan kanannya. Ini adalah kitab dari Rabbul Alamin. Ya, di dalamnya terdapat nama-nama dari penduduk surga semuanya, beserta nama bapak-bapak dan kabilah-kabilah mereka. Kemudian Allah mengumpulkannya hingga yang terakhir. Jumlah mereka tidak akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang selama-lamanya. Jadi mungkin kalau kita ada gitu terdapat nama bapak kita, kabilah-kabilah kita, tahu yang masuk surga. Itu yang di tangan kanan. Maka para sahabat bertanya, ya, radhiyallahu anhum bertanya, "Lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah apabila perkara itu telah diselesaikan?" Surat apa? Ya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam, ya, berkata, "Istiqomahlah dalam beramal." Loh, kita disuruh istiqomahlah dalam beramal dan benar dalam berbicara. Dan benar di dalam berbicara. Wa qulu qaulan sadida. Ya. Serta mendekatlah kepada keistiqomahan. Loh, mendekat kita dalam istiqomah. Ini benar. Yang tadi itu tok loh ya. Yang agak aneh tadi. Dan kebenaran. Ya, yang mendekati keistiqomahan dan kebenaran. Sebab calon penghuni surga akan ditutup hayatnya dengan amalan ahlul jannah. Hati-hati. Sesuai dengan hadis di dalam hadis arba'in. Ada seseorang berbuat ahli surga sampai dengan surga itu beda sasta. Lalu dia melakukan ahlul neraka, maka masuk neraka. Demikian pula sebaliknya. Meskipun ia beramal dengan amalan apapun juga, walaupun sedikit, dia beramal dengan amalan apapun juga, ya, yang menuju surga. Dan bahwasanya penduduk neraka akan ditutup amalannya dengan amalan ahli neraka. Ya, meskipun ia beramal dengan amalan apapun juga. Beliau kemudian mengabarkan tentang kitab yang ada di tangan kirinya. Ini adalah kitab dari Rabbul Alamin dengan tangan kirinya. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka. Kalau tadi ahli surga, beserta nama bapak-bapaknya, kabilah-kabilahnya mereka. Kemudian Allah mengumpulkannya hingga yang terakhir. Jumlah mereka tidak akan pernah bertambah dan tidak akan berkurang selama-lamanya. Ini yang khori. Kemudian dengan tangannya itulah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam melemparkan kedua kitab tersebut itu dan berkata, "Rabb kalian telah selesai dari urusan hamba-hambanya, sebahagian di surga dan sebahagian lagi di neraka."
Ya, itu. Lalu kenapa saya mengungkapkan itu? Ada yang namanya perawi, namanya Abu Qabil. Ketika saya teliti, ada namanya perawi, namanya Abu Qabil. Jadi saya dapat SMS-an begitu. Tidak tahu, mungkin dari ngajinya dari kawan kita atau apa ya. Saya kurang tahu. Ya, tetapi alhamdulillah dengan pertanyaan itu. Ya, As-Saji sendiri telah menyebutkan bahwa Abu Qabil itu dan dimasukkan ke dalam perawi-perawi yang lemah. Dia juga mengisahkan bahwa Ibnu Ma'in juga melemahkannya. Ya, itu tentang perawinya. Kenapa demikian? Ia bertentangan dengan surat Al-Ahqaf. Silakan buka surat Al-Ahqaf, Quran. Ayatnya 9. Al-Ahqaf. Ya. Ayat berapa? 9. Al-Ahqaf. Silakan Al-Ahqaf. Surat keberapa Al-Ahqaf? 46. Silakan, Fadol. Iya, silakan. قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير Mubin. Illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Iya. Katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu itu, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul itu. Aku tidak membuat ajaran yang baru, yang berbeda. Tadi ada kata-kata kuntu bid'ah. Ya. Aku tidak akan membuat ajaran yang baru, yang berbeda dengan ajaran para Rasul yang telah mendahului aku. Ya, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat atasku. Ya, itu bertentangan dengan ayat itu. Jadi Rasulullah tidak tahu. Ya, seandainya itu ada kemudian diberikan kepada kita, niscaya kita baca. Ya, catur masuk neraka, wis gak beramal catur, percuma. Udah tahu. Adang Tardin masuk surga, wis gak beramal wis. Toh saya nanti masuk surga ngapain? Ya, nah itu. Silakan buka surat Al-Kahfi ayatnya 23 dan 24. Surat 18. 23 dan 24. Fadal. Coba, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. 24. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Iya, Rasulullah tidak tahu. Ya, apa yang terjadi besok saja tidak tahu. Maka katakanlah insya Allah. Itu ya. Termasuk kita tidak boleh ziarah kubur bawa kembang. Itu termasuk pemborosan. Ya. Cukup bawa doa. Ya. Yang gratisan aja. Ya. Itu nanti melanggar surat Al-Isra ayat 27. Ya. Sesungguhnya para pemboros itu temannya setan. Dan sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang paling ingkar kepada Tuhan. Kemudian kenapa? Ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia masuk dalam kelompok kaum itu sendiri. Ya. Tuh. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari 2590. Ya, ketika ada orang yang berziarah, Rasulullah bersabda, ya, barang siapa mayat malli wahidatu walahul jannatu qala yahba, ya, qala Yahya ha huna kalimatu ma'naha Allah yas'alun nasa syai'an. Barang siapa yang sanggup menjalankan suatu perkara, ia akan mendapatkan surga. Yahya perawi hadis berkata, di sini ada kata-kata yang dimaksudkan di situ, jangan minta sesuatu kepada manusia. Jangan minta sesuatu kepada manusia, berharap kepada manusia. Walaupun kita dikasih janji-janji, jangan sampai berharap. Kalau kita sudah berharap, mati, mohon maaf, fahuwa kufrun. Hati-hati, kita ini banyak berharap, begitu dijanjikan, ya, kasih mobil, kasih anu. Kan ada juga yang mengatakan janji adalah hutang. Ya iya, terserah, tetapi tidak boleh mengharap. Iya, nggak usah berharap. Ya, cukup. Ya, nggak usah berharap, bisa namanya manusia. Karena manusia ini esok dele sore tempe. Iya, artinya begitu dia ngomong begini, Pak Anto, ya, lusa saya bayar. Pulang mate. Gak ngomong nyonyanya, ya, kemplas utangnya. Ya. Akhirnya apa? Burnas kopen, bobor panas kokopen. Itu tidak susah. Ya kan? Ya. Pengennya dapat makanan nggak jadi, ya kan? Karena lupa itu sudah. Nggak boleh berharap.
Ya, sebentar lagi ya. Bentar lagi dapat uang ini saya. Mau pemilihan umum nih, ya. Nanti sebentar lagi orang-orang yang mendukung ini bakal preketek. Kalau kita nanti sampai berharap seperti itu, mati dalam keadaan begitu, fa insyaallah fahuwa kufr. Benar-benar belajar tauhid yang lurus saja. Ya. Saya janjian sama Pak Adang misalkan gitu di Madinatul Hadid, nggak ketemu. Waduh, kalau nggak ada Pak Catur nggak jadi berangkat ini. Nggak usah, berangkat sendiri saja sudah. Ternyata saya sudah lampau sudah. Jalan kaki mau apa sudah. Nggak usah ngeresul, berangkat saja. Kalau sudah berharap wah nggak ada Pak Catur mesti gagal. Oh nggak usah. Jalan saja. Ya. Di antara bayat Rasulullah kepada para sahabatnya sebagai berikut. Di dalam hadis Muslim, nomor hadisnya 1043. An-Nasa'i 460. Abu Dawud 1642. Ibnu Majah 2867. Bayat Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Hendaklah kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, melakukan sholat 5 waktu, taat, ya, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam merahasiakan satu kalimat. Apa itu? Jangan kalian meminta sesuatu kepada manusia. Aku, kata perawinya, melihat tongkat sebagian mereka jatuh, lalu tidak minta tolong kepada seseorang untuk mengambilkannya. Tongkatnya jatuh, itu saja sahabat. Mendengar berita itu, tongkatnya jatuh. Selama ini banyak di antara para sahabat yang minta, berharap pada tongkatnya jatuh sampai deredeknya mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Tidak ada yang mau minta mengambil. Tolong ambilkan tongkat saya. Ambil sendiri. Hebat. Karena takutnya minta tolong. Berharap. Belajar ya. Jadi belajar untuk tidak sakit hati. Dicaci maki istri, alhamdulillah, anggapan latihan. Ya, bersabar. Ya kan? Surat 64 loh ya. Caci maki sudah. Ya. Sudah belajar tenang saja. Ya. Tuh. Jadi pemaaf dulu. Ya. Ya. Itulah diantaranya. Ya. Terima kasih banyak sekali ya atas pertanyaan yang diberikan kepada saya via SMS yang saya terima. Jadi harap itu hanya untuk Allah saja, Ustaz. Betul. Semoga aja Allah memperkenankan. Iya, memperkenankan semua doa itu. Ya, tapi kemudian Anda berharap sebentar lagi ya jatuh ini, tidak mungkin. Ya, orangnya sugih. Ya, yang punya hipermart itu. Misalkan begitu, jangan berharap. Makanya mendengar itu sabda Rasulullah, saking gemetarnya sahabat-sahabat yang pakai tongkat tinggi itu jatuh kelontang. Tidak ada yang berani menangani, tidak minta tolong. Ya, saking takutnya, khawatir. Kenapa? Merasa bahwa diri kita sering. Ya tolong, mohon maaf ini berharap. Waduh, tidak ada yang memberi, tidak makan ini. Tapi kalau minta tolong boleh. Nah itu tadi. Ya. Minta tolong boleh, tetapi ya jangan berharap. Dia mau nolong atau tidak itu jangan berharap. Tolong diambilin itu. Nah, iya. Iya. Ya. Tapi minta tolong aja. Iya, tetapi ya itu tadi, para sahabat saking takutnya itu sampai tidak mau minta tolong. Khawatir dia berharap. Orang minta tolong kan berharap toh. Saking takut timbulnya itu. Jadi pada hadis itu diterangkan, seseorang itu tahu ya, kita orang muslim, seseorang itu tahu bawa berat, dibantu, naikkan.
Jadi otomatis Bapak. Nggak Nggak usah nunggu. Tolong. Iya, nggak usah nunggu. Mobil mogok turun, dorong ikut dorong. Perkara dia, wes Allah semua. Allah dia. Ada anak kecil dibonceng sama bapak ibunya kehujanan. Kita tahu dia nyalip kita, alhamdulillah ya Allah selamatkanlah ya sampai di rumah kasihanan. Padahal kan cuma doa saja tuh ya. Bukan sanak, bukan kadang, bukan apa-apa, doa. Ya, selamatkan ibunya, bapaknya, anak. Jangan sampai sakit. Loh, ringan ini Islam itu sebenarnya. Ya. Jadi katanya tolong menolong itu di mana kalau kayak gitu? Lah iya itu tadi. Boleh tolong. Makanya Islam itu tolong menolong. Engkau lihat bantu dia. Enggak usah minta sampai, jangan sampai meminta. Kalau dia sampai meminta gugur sudah. Artinya apa? Gugurnya, iya. Berharapnya dia mesti berharap pada manusia. Tetapi harapan itu mari kita kikis. Walaupun kita minta tolong, jangan sampai berharap orang itu menolong. Kalau dia datang menolong, Allah menggerakkan. Itu saja. Ya, saking takutnya bahwa sehingga kita mohon maaf. Kita ziarah kubur, kan kita mendoakan. Nanti orang yang mati akan mendoakan kita, alasannya begitu. Berharap saya datang kepada kiai, ya, ngasih amplop kepada kiai, ya, minta doa. Kalau coba Anda datang nggak bawa amplop, nggak bawa apa, nggak bawa buah tangan, ini saya ngapain saya doakan Anda? Mesti begitu, ada timbal balik, begitu belajar ikhlas kita ini. Jadi disinilah unsur sedekah itu orang itu menggerakkan. Makruh muharramah ini dijalankan. Jumat makruh muharramah. Makruh yang mendekati haram. Kan berapa banyak yang jalan. Supaya orang itu tergerak hatinya untuk akhirnya mengambil itu sungkan. Kalau tadi niatnya dari rumah mau sedekah, masukkan sedekah. Kadangkala setan itu sudah mendampingi dia, jangan masukkan karena tidak jalan. Nawaitunya tadi loh pertanyaan itu. Makruh muharramah. Nanti di masjid ini tidak boleh ini jalan. Ramadan tidak boleh jalan. Biarkan taruh, tak, selesai. Mau orang ngasih katanya belakangan. Pokoknya diam aja. Diam sudah di situ. Itu afdolnya awal atau selesai? Terserah, pokok taruh saja di luar, mau selesai mau anu, sudah nawaitunya. Yang juga jangan di situ. Iya, ditaruh sana, di depan sana. Ya. Panitia setelah selesai baru ambil. Jangan tengah-tengah diambil. Ya, mesti bawa pulang itu nanti, ya kan? Itu aja. Nah, itu belajar untuk tidak berharap pada manusia. Jadi kalau ada, ya nanti saya datang ke Pak Yana ya. Jangan berharap bahwa catur akan datang ke Pak Yana, jangan berharap. Oh iya, ya. Janji sudah. Ya. Kalau saya nanti tidak datang, saya dosa. Urusan Allah. Jadi dia juga lego. Ya, ada yang ngatur. Enggak murang-murangnya. Itu ya. Belajar begitu. Ada Fadal? Ada pertanyaan? Fadal. Dalam suatu riwayat saya baca, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu setiap sholat pada rakaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas. Oh iya, sudah kami bahas itu ya. Nah, iya sudah. Artinya kan surga itu tidak susah. Apanya? Kan Rasulullah menjawab dia ahli surga. Iya betul. Itu cukup membaca itu udah. Wah, itu tadi. Ya, banyak orang yang beranggapan seperti begitu. Udah di surga. Iya, itu. Makanya kemudian jangankan begitu. Siapa saja yang sholat ba'da wudhu tanpa berbicara, maka jannah. Maka cukup sadarkan pada itu, tidak usah sholat wajib. Kan begitu tuh. Itu artinya apa? Memotivasi. Ya. Kita ini mohon maaf ini. Rasulullah menyarankan sedekah itu apa? Perjuangan. Tetapi karena rata-rata kita ini a priori terhadap
pesimis terhadap sedekah karena apa? Takut diselewengkan sama orang yang diberi amanah. Itu rata-rata wis. Ustaz, boleh saya tanya, Ustaz? Fadol. Kita lebih afdol mana, Ustaz? Ada orang pedagang nih, katanya. Iya. Kita beli barangnya sedikit, tapi sisanya tak suruh ambil semua, atau kita kasih begitu saja, Ustaz? Yang afdol Yang mana, Ustaz? beli. Walaupun 1 biji. Iya, saya beli ya Bu ya. Nih, uangnya ambil Bu. Kembaliannya Itu jauh lebih afdol, Ustaz? Iya, Anda ambil beberapa bagikan. Saya tadi sambil promosi itu termasuk ya. Oh enak Pak Anto, beli di mana? Si Fulan. Dapat lagi 2. Orang nanti lari ke situ. Paham ya? Dibandingkan kasih Daripada uang gitu. nantung orangnya. Dia tinggal minta. Iya. Pemulung ambil. Bawa ini Pak ya sekalian. Nih tak kasih. Sekalian. Oh iya Pak. Mohon maaf ini Pak. Ya. Jadi ada kerjanya. Bukan kerjanya. Jadi pahala kita nggak kepotong atas jasa dan bagian. Tidak sama sekali. Dengan begitu Anda membagikan itu saja. Wah Pak Anto enak. Ya. Beli situ. Ya. Oh saya beli di situ, tapi sepi, ya. Gak enak mungkin. Wow sudah, ya. Nggak usah ditambahin begitu. kalau memang gak enak biarin aja. Ya biarin saja. Kan ada sekerahkan ya. Nggak boleh mencela makanan. Nggak usah. Ya. Nah, tadi beli di situ. Gak enak. Nggak boleh mencela makanan. Diajari. Kalau itu menyangkut bahayanya aib, itu menyangkut bahaya orang lain, katanya boleh diungkap. Apa ya? Contoh. Iya. Jangan beli makanan di situ. Di situ pakai bibit gula, di situ pakai ini dan itu yang membahayakan kesehatan. Ini kayak gitu. Iya. Nah itu hukum gimana? Oh nggak boleh. Spesial itu tetap nggak boleh. Walaupun itu katakan pakai burak gitu. Iya, jadi bilang aja jangan dibeli di situ, ya. Ditengarai kan kita belum tahu total rasanya. Lah, nyantol di sini rasanya. Mungkin kesehatan kita lagi turun, iya lah. Jangan sudon, ya. Karena gula itu gula rafinasi kena kita. Mohon maaf ini gulanya untuk Coca-Cola segala macam kita minum. Padahal itu bukan untuk industri itu, ya. Bukan untuk yang teh, kopi. Ya, Java manis itu, Java manis segala macam. Itu rafinasi. Ya. Lo pakai Pak banyak, ya. Apalagi mendekati Ramadan begini tersebar. Ya, kalau pakai tebu atau gulaku kelarangan. Betul. Misalnya kita ziarah kubur nih, misalnya apa yang kita baca misalnya kita ziarah kubur orang tua, kita baca nih Ustaz. Kalau sudah dikubur harus berdoa umum. Yes, ya, nggak boleh dikhususkan. Khususon, ya, abaina wa ummahatina. Misalkan begini sekarang. Ya. Bisa. Enggak ada. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Wis fa insyaallahu bikum lahikun. Rabbighfir lahu warhamhu wa afi. Tetapi niatnya seluruhnya. Hu-nya jangan hu satu orang, dua orang, tidak boleh. Seluruhnya orang. Tidak usah nunggu jawaban dari yang meninggal. Ya. Enggak usah. Karena sudah dikuburkan. Kasihan nanti, makanya kita ini tidak boleh ada berdua, ya, ada bertiga orang. Anda kemudian saya ngomong cara bahasa Jawa atau bahasa Madura, yang satu orang Sunda, nanti takut nggak ngerti, tidak boleh. Rasan-rasan ini namanya, ya. Maunya berasia Inggris Timur saya ngomong, sudah. Dalil Abu Dawud, dalil lagi Muslim, dalil lagi lihat itu Lu'lu' wal Marjan. Tidak boleh. Takut yang ngerasani nanti. Ngomongin saya ya? Ah, begitu.
Dalil semua itu. Ya. Ustaz, berarti ziarah itu cukup doa itu aja ya, doa umum itu. Iya, doa umum. Kecuali kalau di rumah, ya, mau habis surat misalkan begitu ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahu akbar. Masalahnya kan kita lihat selama ini ziarah kubur itu lama-lama banget gitu loh. Oh iya, makanya di sini tidak ada. Ya, bawa Yasinta, bawa akhirnya bawa tabarokal, wasin segala macam, tak boleh. Ya. Ustaz, mengenai roza Arab tadi Ustaz. Iya. Bedanya sama tolongan tadi, minta tolong tadi gimana? Iya tadi. Bingung ya. Roja itu hanya kepada Allah. Wis selesai. Kalau minta tolong. lah iya, minta tolong kepada manusia itu boleh, tetapi harapannya kepada Allah. Jangan berharap orang itu. Kalau nanti Anda berharap kepada orang itu untuk memberikan pertolongan, ketika Anda tidak ditolong, kecewa, marah-marah, sudah tahu begini, Anda ngerti bahasa Indonesia ya. Nah, akhirnya almangkelu. Lele almisu. Kan gitu tuh. Karena kita berharapnya kalau kita sudah minta tolong. Sepele. Tolong ambilin air. Iya. Sepele kan? Iya sepele. Kemudian ada orang itu tidak mau. Karena Anda punya tangan, punya kaki. Ambil saja sendiri. Misal begitu, sakit hati enggak? Ya kan? Itu manusia. Sudah, jadi boleh minta tolong, berharapnya Allah. Sehingga ketika orang itu tidak mengabulkan permintaan Anda tidak sakit hati. Walaupun bedodok, ya kan? Belajar. Ya. Katakanlah aku bakti ini. Ya. Pak Bakti ada? Besok ada? Oh ada. Insya Allah saya kesana ya Pak Bakti. Oh iya siap. Pikiran Pak Bakti amplop pikir ya. Sudah disiapkan waktu. Enggak, saya enggak keluar, ini ada saudara mau datang. Misalkan begitu. Enggak datang, enggak ngasih kabar. Jumatan, ini terutama ustadz-ustadz ini. Ya. Saya enggak ikut. Karena saya enggak pernah mimpin Jumatan, gitu ya. Saya enggak ikut saya, ya. Ustadz. Pak Budi? Ya sudah itu nama Pak Budi. Gimana Ustadz? Kan sudah ada jadwalnya. Ini bagian Ustadz dulu. Ya sekarang. Waduh, saya enggak bisa. Ngikuti salaf kudu tak tarik ya. Begitu. Katanya salaf. Ya. Begitu. Kalau ndak bisa beritahu dulu, mohon maaf Pak Budi. Saya kasih pengganti ya atau gimana Pak Budi? Sebelumnya. Ya. Banyak itu ngakunya kiai. Ya. Itu. Kecuali mohon maaf mendadak lo ya. Uzur syar'i. Bapaknya game point lo beda lo ya. Menjelang khutbah Jumat ya lah, matek duluan. Ya beda lagi. Wah enggak ada uzur syar'inya kok. Masih bisa. Berapa banyak itu? Ngakunya doang. Ya, senggotan segala macam. Pokok jangan berharap rojak mil Allah. Bukan rujak lu ya, rojak. Berarti kita nggak boleh nyuruh orang berarti. Boleh lah tadi. Boleh. Berharapnya itu loh. Karena sampean minta tolong itu mesti berharap kan? Jadi yang baik gimana kalau kita nyuruh? Nyuruh boleh tetapi jangan berharap. Contoh ini, sampean nyuruh anak buah sampean itu kan sudah sampean bayar. Iya. Ya? Nah itu loh. Ya. Satopik. Sama Z. Ya kan? Ya kan? Nih, kerjakan ini. Ya kan? Nggak dikerjain sama dia. Ya dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan sampean. Katakan begitu ya. Ya kan? Padahal sudah diberitakan, menurut sampean itu sudah jelas. Ya kan? Sudah diprogram. Wis. Anda minta tolong, wong sudah Anda gaji, ya kan? Enggak sesuai dengan harapan Anda.
Kalau tidak dikerjakan itu lebih lagi ya. Wong mengerjakan saja masih belum tentu puas kok Anda. Iya kan? Kamu kan sudah tak beritahu ini hurufnya keliru ini. Kan sudah begitu. Iya kan? Jadi nggak boleh minta tolong. Berharapnya yang tidak boleh. Berharap sesuai dengan keinginan Anda itu loh. Karena apa? Beda jiwa, Ri. Jadi harus banyak maklum ya, Ri. Iya. Arah ini kurang dong. Ya. Satopik kamu kurang dong ya. Apa itu Kak? Ya kurang dong ya. Ini lagi di sini nih ya. Kamu ada masalah lagi sama nyanyamu mungkin begitu. Ya sambil guyon ya lo kan. Sudah susah kan ya. Gak maju usahanya kayak Betul Bapak. Kita berusaha menerangkan kepada orang itu semampu kita supaya dia nurut ke kita kan. Sesuai dengan harapan kita. Iya kan? Tetapi ini kan orang ini dalam mengerjakan sesuatu iya lagi bolong pusernya, lagi di tengah, lagi nggak mood kan ada juga kita kan tidak tahu. Yang penting dia bekerja kepada kita, kita nyapu saja. Pembantu kita sudah tahu pekerjaan nyapu ya dah. Nyapu sambil melamun, ya lah. Kotorannya masih banyak loh. Kita kan marah-marah ya. Nah, itu Bapak. Belum tentu ya. Kita mau berharapnya tuh bersusah kolong-kolongnya di. Kan gitu ya? Ternyata. Sudah. aku sendiri aja. Hah? Bu, apa? Lah ya diberitahukan Mbak, sampein kok kolongnya. Masih tidak mau ya sudahlah. Daripada megelno, ya kan? Sampai marah-marah, sampai muru nggak dikerjakan, ya sampai berbusa, ya sudah. Daripada sakit hati, wis sampein keluar roh aja. Saat akan menolong nih, kalau kita menolong sesuatu apapun juga, hati kita didatang nilai ta'ala. Iya, belajar loh Pak ya. Betul. Karena saya juga belum bisa seperti itu. Iya, wis. Iya. Ya, Allah menggerakkan wis. Itu loh Pak. Iya. Nawaitu saya ingin menjodohkan beliau, misalkan gitu ya, yang beliau Andi, yang ini beliau dengan seseorang yang menurut saya bagus ya. Ternyata ada kendala-kendala kan bisa saja tuh, tidak sesuai. Ya jangan saya tidak sakit hati. Kalau saya sakit hati, kan sudah saya jodohkan Andi, gitu ya. Kok kamu anu? Ya tidak mau ya sudah, terserah dia. Yang mau aja ya Pak ya. Ya, itu saja kok bingung ya. Jadi rojaknya silakan tinggal, Pak. Iya, iya. Belum bisa toh? Jadi, hah? Sudah? Oh, saya kira belum ya. Nggak dengar, saking asiknya itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini dublek.